dosen di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Matematika dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini saya buat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi umum terkait mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Matematika. Mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Matematika merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Mata kuliah ini berisi pokok-pokok bahasan terkait dengan hakikat dan prinsip-prinsip media pembelajaran, teori-teori pendukung dalam pengembangan media pembelajaran, proses perancangan dan pengembangan media pembelajaran matematika, serta simulasi penggunaan media pembelajaran yang sudah dikembangkan. Mahasiswa akan dibekali oleh teori-teori yang melandasi terbentuknya media pembelajaran matematika, keterampilan untuk menyusun dan mengembangkan rancangan media pembelajaran matematika yang inovatif, hingga melakukan evaluasi berdasarkan umpan balik saat media pembelajaran sudah disimulasikan. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan mata kuliah ini meliputi: pertama, lulusan menguasai pengetahuan dan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan materi pembelajaran, proses belajar mengajar, dan evaluasi pembelajaran matematika. Kedua, lulusan mampu mengkaji dan menerapkan berbagai metode pembelajaran matematika yang tersedia secara inovatif. CPMK dari mata kuliah ini meliputi: yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan media pembelajaran matematika. Kedua, mahasiswa mampu mengkaji dan mendesain media pembelajaran matematika berbasis teknologi maupun berbasis produk teknologi. Ketiga, mahasiswa mampu mengintegrasikan media pembelajaran yang sudah dikembangkan dalam rangka memahami suatu konsep sesuai dengan tujuan pembelajaran tertentu. Referensi yang digunakan dalam kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Matematika cukup beragam, meliputi buku-buku, e-book, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan mata kuliah ini. Pada mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Matematika menggunakan sistem pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Dengan metode pembelajaran yang digunakan merupakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran aktif mahasiswa dalam proses perkuliahan. Di antaranya menggunakan ceramah, pembelajaran kolaboratif, tanya jawab, dan kegiatan diskusi kelompok, penugasan secara mandiri, serta penugasan secara berkelompok. Keseluruhan pertemuan berjumlah 16 pertemuan. 7 pertemuan pertama diadakan sebelum ujian tengah semester, kemudian 1 pertemuan untuk ujian tengah semester, 7 pertemuan berikutnya diadakan sebelum ujian akhir semester, kemudian 1 pertemuan terakhir untuk ujian akhir semester. Untuk bentuk perkuliahan sinkronus, kegiatan pembelajaran dilakukan secara tatap muka di ruang kelas. Sedangkan untuk perkuliahan secara asinkronus dilakukan menggunakan WhatsApp Group atau WAG dan Learning Management System atau LMS, yaitu Edlib. Kemudian dalam bentuk penugasan secara mandiri dan berkelompok. Untuk setiap bentuk evaluasi pembelajaran memiliki presentasenya masing-masing. Untuk partisipasi pada kegiatan pembelajaran sebesar 10%, untuk penilaian kognitif 50%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Sehingga total skor keseluruhan adalah 100%.
Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah pengembangan media pembelajaran matematika bagi mahasiswa program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan. Semuanya? Yes. Oke. Baik, dari materi yang kemarin sudah kita pelajari, kalian sudah membuat media ya. Sudah pertama kali membuat media pembelajaran tentang teori dari media pembelajaran. Nah, saya mungkin boleh tanya salah satu bagi kalian sendiri dari apa yang sudah kalian lakukan kemarin, apa sih yang kita maksud sebagai media pembelajaran? Untuk menyampaikan materi ke siswa, mungkin kita media belajar ini sangat membantu belajar tidak susah. Jadi dia semacam sarana gitu ya untuk mentransfer pengetahuan gitu ya, supaya media pembelajaran jadi tidak susah gitu ya. Mungkin dari yang lain mungkin kalau menurut Angel bagaimana? Apakah sama atau mungkin masih ada pengertian lain itu yang mau Angel tambahkan? Supaya belajar Oke, jadi ini kalau saya dari aktif dari belajar ya, nanti saya umumkan. Berarti yang disampaikan teman-teman juga sudah saya media pembelajaran itu adalah yang namanya media ini adalah medium ya. Jadi untuk transfer konsep, untuk transfer ilmu, ya kita perlu perantara ya dari guru ke siswa, mungkin dari konsepnya juga ke siswa. Jadi enggak media juga hanya sebatas dari guru siswa aja, tapi juga dari konsep itu saya sampai ke siswa itu apa sih yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi nanti kalau kalian ada di dalam kelas yang menjadi media itu adalah segala sesuatu. Media itu hanya satu, tapi segala sesuatu yang sifatnya nanti bisa mengantarkan konsep atau mengantarkan materi kepada peserta didik. Ya. Nah, kemudian media yang baik itu media yang seperti apa sih? Karisma mungkin media yang baik itu misalnya media yang baik itu media yang dapat memahami oleh siswa, sehingga siswa itu dapat melakukan atau mengajarkan media itu, sehingga siswa juga dapat memahami pelajaran yang diajarkan. Jadi media yang intinya bisa digunakan oleh siswa untuk memahami. Ketika siswa menggunakan media itu dia dapat memahami gitu ya apa yang diajarkan oleh guru. Kaitannya dengan bagaimana sih kita membuat media yang baik itu akan kita pelajari hari ini gitu ya. Kita akan mulai belajar gitu ya. Nah, sebelum membuat media penting bagi kalian juga untuk mengetahui bagian pedagogi begitu ya. Bagaimana sih peserta didik itu menerima, bagaimana sih peserta didik itu memproses informasi yang akan mereka peroleh dalam kegiatan pembelajaran. Nah, salah satu yang mulai yang cukup signifikan ya, dan sekarang mungkin di Indonesia mulai dilirik itu adalah gaya belajar. Nah, nanti dalam gaya belajar ini gaya belajar sendiri itu adalah cara yang digunakan oleh siswa untuk menerima pembelajaran, untuk melalui proses pembelajaran. Tapi caranya di sini bukan cara yang konvensional, tapi cara yang cenderung dia sukai, gitu ya, itu gaya belajar. Nah, kalau di sini gaya belajar adalah cara yang lebih digunakan dan lebih disukai, gitu ya, sehingga menjadi kebiasaan dalam proses pembelajaran. Cara yang dimaksud adalah bagaimana mereka menangkap, kemudian mengatur, serta mengolah informasi yang diterima, sehingga pembelajaran menjadi efektif bagi peserta didik. Jadi pengalaman belajar yang diperoleh menjadi lebih optimal, gitu ya. Dengan kata lain, gaya belajar ini adalah cara yang ditempuh oleh masing-masing individu untuk memfokuskan diri pada proses pembelajaran, gitu ya. Nah, ini mungkin kalau di bagian dulu apa ya, dalam
berdasarkan fakta ini kira-kira kalau misalnya kita ceramah itu ya, kita ceramah sambil didengarkan kira-kira efektif nggak? Enggak ya, kamu bukan lulus. Ada yang enggak? Oke. Nah, bagi teman-teman mungkin ya kalau membaca novel, membaca komik, bagi teman-teman yang suka membaca, ya novel komik itu bisa aja. Nah, biasanya akan lebih prefer untuk belajar sambil melihat. Itu enggak yang kalian rasakan. Nggak bisa belajar misalnya saya cuma menjelaskan aja sambil cerita, tapi ini nggak ada. Lebih prefer saya menggunakan ini ya, menggunakan slideshow ya daripada saya hanya bicara aja. Nah, kemudian yang kurang baik dalam membaca ini maksudnya bukan nggak bisa membaca ya teman-teman, lebih kan nggak tahan membaca gitu. Saya yakin masa enggak sudah mahasiswa masa nggak bisa membaca kan enggak ya. Tapi bagi yang mungkin nggak begitu tahan untuk membaca, apalagi dalam waktu yang lama, ini akan lebih prefer mungkin ya kalau mendengarkan podcast, mendengarkan lagu gitu ya. Nah mungkin kalau Yusti sama Ian kemarin waktu pendampingan sudah sempat mengalami ya, ada yang sangat senang melihat yang visual, ada yang enggak begitu senang kemudian mendengar jadinya, jadi senang mendengar. Nah kemudian menentukan gaya belajar siswa akan memungkinkan siswa untuk menentukan kekuatan dan kelemahan pribadinya dalam mengajar. Nah ini nanti kaitannya sama evaluasi ya teman-teman. Jadi harapannya kita kalian sebagai guru tidak hanya transfer ilmu, kalian mengembangkan saja, tapi kita juga bisa membantu siswa kita untuk melakukan evaluasi. Jadi evaluasi ini kelihatannya remeh, tapi ternyata dia masuk ke kemampuan tingkat tinggi ya. Karena apa? Evaluasi ini nggak semua orang bisa evaluasi loh. Nggak hanya kalian sebagai mahasiswa atau peserta didik kalian, saya sebagai dosen, semua orang kalau nggak bisa evaluasi berarti nggak bisa menemukan apa sih yang efektif, kendalanya apa, segala macamnya. Evaluasi itu penting. Karena apa? Nanti evaluasi ini akan mempengaruhi seseorang dalam mengalah, dalam mengambil keputusan logis gitu ya, sampai yang paling tinggi nanti dalam menciptakan sesuatu. Ya. Kemudian secara umum lagi, guru dapat menggabungkan gaya belajar dalam kelas mereka dengan mengidentifikasi gaya belajar dari masing-masing siswa. Itu ya. Berarti dalam kegiatan pembelajaran yang harus kalian siapkan nggak sekedar hanya membuat media pembelajaran saja atau membuat FPS saja, tapi kalian juga harus bisa membuat semacam angket atau mungkin semacam kuesioner untuk memetakan gaya belajar peserta gitu ya. Dikit lagi ya teman-teman. Nah kalau di Indonesia seperti apa? Gaya belajar dalam konteks pembelajaran di Indonesia itu belum mendapatkan banyak perhatian gitu ya. Nah guru bahkan masih pada umumnya mengajar secara konvensional. Nah kemudian ketika pada umumnya guru tidak mengetahui tentang gaya belajar individual, gaya belajar siswa itu dapat dipastikan hanya sedikit mengetahui tentang gaya belajarnya. Karena gaya belajar ini ada nggak sih siswa yang secara inisiatif? Mungkin ada tapi beberapa aja. Nggak semua siswa itu secara inisiatif mau mencari gaya belajarnya, gitu ya. Berdasarkan ini teman-teman, silakan kalian coba mencari. Tugasnya ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah peran media dalam proses memfasilitasi pembelajaran peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda? Yang kedua, menurut kalian apa saja alat-alat yang paling efektif bisa digunakan untuk memfasilitasi gaya belajar masing-masing peserta didik? Kemudian mengapa? Yang ketiga, bisakah seluruh gaya belajar tersebut difasilitasi dengan media pembelajaran yang berbasis teknologi? Dan kalau yang ini, karena kita kan akan mulai dari yang berbasis teknologi dulu ya, media pembelajarannya. Kira-kira bisa nggak semuanya kita fasilitasi? Yang tadi auditorial, visual, dan kinesthetik. Nah, teman-teman boleh langsung dicari. Ini nanti di Word aja. Boleh di Word, boleh di Canva ya. Nanti saya kerjakan tempat pengumpulannya di editing, nanti saya mengupload gitu ya.
karena pada dasarnya siswa yang memiliki gaya belajar visual suka membaca. Untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditori, guru dapat menyajikan materi berupa video yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang materi tersebut. Sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar yang kinestetik, guru dapat membuat media berupa video tutorial yang mengajak siswa untuk melakukan kegiatan atau aktivitas lain. Tapi siswa juga ikut masuk, ikut berdinamika juga dalam belajar, proses belajar mengajar. Nah, dengan adanya media pembelajaran itu diharapkan akan menjadi pembelajaran yang lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan atau materi yang disampaikan. Dan Teman ini baik yang kelompok 1, 2, dan 3 yang matematik sudah dapat tuntas, saya sudah cukup baik dan sudah mulai arahnya sudah mulai jelas ya teman-teman ya. Nah ini saya sudah senang lagi terkait dengan tugas kita. Berarti dari sini kita bisa lakukan sebentar ya teman-teman ya. Masih kuat ya? Oke, semangat sekali. Baik, yang pertama bagaimana peran media dalam proses memfasilitasi pembelajaran peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Dari yang sudah kalian simpulkan, yang tadi kalian cari dari kelompok 1, 2, dan 3, mungkin saya bisa lakukan bahwa peran dari media pembelajaran ini cukup krusial ya bagi peserta didik dengan berbagai macam gaya belajar. Jadi media pembelajaran ini nanti bisa memperluas kemungkinan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang berkesan, gitu ya. Karena dengan adanya media pembelajaran, artinya ada yang dijangkau, ya gaya belajarnya peserta didik ada yang dijangkau. Demikian deskripsi singkat terkait dengan proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terhadap kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah pengembangan media pembelajaran matematika di program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi dosen 2025, khususnya bagi Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek Kemdikbud Indonesia. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program studi pendidikan matematika, rekan sejawat dosen, juga rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya,